Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa hebat? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di video pembelajaran kita dan materi kita kali ini yaitu mobilitas sosial. Selamat mengikuti pembelajaran. Nah, yang pertama di materi kita tentang mobilitas sosial ini kita akan membahas tentang pengertian mobilitas sosial. Jadi, mobilitas sosial ini berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis dan sosial. Mobilis artinya mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan sosial yang berarti seseorang atau kelompok. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari status sosial ke status sosial yang lainnya. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ini terbagi menjadi 3. Ada mobilitas yang sifatnya vertikal, ada mobilitas yang sifatnya horizontal, dan mobilitas yang sifatnya lateral. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ini adalah mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang berbeda, bisa naik atau turun. Nah, dalam mobilitas vertikal ini dibagi menjadi 2, yaitu social climbing dan social sinking. Nah, kita bahas satu-satu tentang yang pertama, social climbing. Social climbing yaitu naiknya status sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Kita ambil contoh seorang pengusaha yang menjadi menteri di Republik Indonesia. Kalian sudah tahu semua ya siapa ini? Ini adalah Bapak Nadiem Makarim. Beliau yang semula sebagai pengusaha dan seorang CEO di Gojek, kini menjadi Menteri Pendidikan di Republik ini. Nah, selanjutnya ada social sinking. Nah, kalau social sinking ini kebalikan dari social climbing, yaitu penurunan status atau kedudukan seseorang yang semula di status sosial tinggi, ini menurun ke status sosial di bawahnya. Kita ambil contoh, apabila ada seorang pengusaha yang bangkrut dan berubah menjadi seorang pengemis. Selanjutnya yaitu mobilitas horizontal, yaitu perpindahan individu dari satu kedudukan ke kedudukan lain yang sifatnya sederajat atau dalam strata yang sama. Nah, dalam mobilitas horizontal ini tidak ada perubahan status sosial. Jadi kita ambil contoh, misalkan Pak Adang yang semula menjadi kepala sekolah SMPN 2 Cibeber, ini menjadi kepala sekolah SMPN 5 Cibeber. Jadi beliau hanya berubah saja lokasinya, tapi status sosialnya tetap, yaitu sebagai seorang kepala sekolah. Nah, yang ketiga ada mobilitas lateral. Nah, ini adalah perpindahan atau pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, mobilitas ini dibagi menjadi 2, ada yang sifatnya permanen dan ada yang tidak permanen. Satu-satu, yaitu mobilitas lateral yang sifatnya permanen. Nah, mobilitas sosial lateral permanen yaitu perpindahan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat menetap. Ya. Jadi kita ambil contoh, itu adanya urbanisasi, ada transmigrasi, ada juga ruralisasi. Nah, jadi ini adalah perpindahan yang sifatnya tetap atau permanen. Selanjutnya adalah mobilitas lateral yang tidak permanen, yaitu perpindahan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat tidak menetap atau sementara. Kita ambil contoh yaitu seorang mahasiswa yang merantau di kota untuk menuntut ilmu dan kemudian setelah selesai belajar dia kembali ke daerah asalnya. Ya, demikian video pembelajaran kita kali ini. Kita sambung di video pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum nafsi bitaqaullah. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.